datang para mahasiswa, mahasiswi IKIP Siliwangi jurusan PGSD nantinya jadi guru penerus bangsa gitu ya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi serta salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu ya, bersilaturahmi di lembaga SDN Neglasari 2. Kebetulan di sini satu atap 2 SD, 1 Neglasari dan 2 Neglasari ya, yang bertempat di Desa Giri Asih, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Nah, alhamdulillah kalau di sini kalian datang sebagai tugas ya, untuk mengerjakan tugas ke SDN Neglasari 2 yang berhadapan dengan ibu. Nah, ada ibu juga di sini sebagai pimpinannya, ibu kepala sekolah SDN Neglasari 2. Adapun yang kalian harapkan yaitu hasil dari sebuah tugas ya. Jadi untuk menyelesaikan sebuah tugas dari ibu dosen ya, ibu salah satu dosen ya, berarti satu dosen ya. Nah, untuk itu kalian untuk mewawancarai keadaan atau bagaimana keadaan di sekolah ya, itu saja mungkin. Atau kalau keadaan ibu tidak mungkin ya. Keadaan ibu identitas segala macam ya tidak mungkin karena ini menyangkut sebuah lembaga dinas kedinasan di SDN Neglasari 2. Mohon izin sebelumnya kami dari perwakilan IKIP Siliwangi jurusan PGSD mau mewawancarain tentang pengelola keuangan. Sebelumnya sama ibu siapa namanya? Ibu Juarni. Kepala sekolah SD 2 Neglasari ya Bu? Iya. Udah berapa tahun Bu jadi kepala sekolah? 6 tahun. 6 tahun. Mau tanya, kalau menurut Ibu pengertian dari pengelolaan keuangan apa? Pengelolaan keuangan itu kalau kita mempunyai kalau di dalam sebuah lembaga sekolah mendapatkan bantuan ya, pengelolaan uangnya itu dari dana BOS. Ya. Nah, kalau BOS dikelolanya oleh sekolah pihak ibu dengan bendahara. Dan apa tujuannya? Itu adalah kebutuhan untuk lembaga sekolah. Gitu. Kalau fungsi pengelola keuangan di SD? Yaitu untuk kebutuhan apa yang dibutuhkan di sekolah. Pertanyaan kedua, bagaimana pengelolaan keuangan di sekolah selama masa pandemi? Kalau pengelolaan keuangan di masa pandemi itu kita gunakan untuk kesehatan. Ya, jadi diutamakan untuk protokol kesehatan. Selain kebutuhan-kebutuhan buku, sarana dan sarana yang lainnya. Gitu. Jadi diutamakan itu adalah untuk kesehatan. Seperti membeli masker, hand sanitizer, selain itu ya kesehatan itu pokoknya menjaga siswa di lingkungan sekolah bila mana kan, tapi sekolah mah tetap daring ya, tapi pengelolaannya si keuangan itu selain masker, hand sanitizer juga kuota belajar. Iya, kuota belajar. Izin bertanya Ibu, apakah ada perbedaan mengenai pengelolaan keuangan sekolah saat pandemi dengan keadaan sekolah seperti biasanya? Ada perbedaannya. Apakah Ibu perbedaannya? Kalau masa-masa biasa itu tidak digunakan pengelolaan keuangan, tidak
dibelikan untuk masker, tidak dibelikan untuk kuota dan segalanya, tapi digunakan untuk pengelolaan di sekolah. Jadi, Khusus ya, Bu? Khusus, iya, ada guru-guru ke siswa gitu ya, kebutuhan buku-buku dipenuhi dan sebagainya. Gitu. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara belajar pengelolaan keuangan untuk kami calon guru honorer? Ya, pengelolaan kalau di sini sama ya dengan honor gitu ya. Ya kalau calon mah kan belum terjun ya. Kalau di sini yang honor udah terjun kan. Ya, itu diberikan untuk penggajian juga. Ya, kalau honorer dikasih dari pengelolaan keuangan yang dari pemerintah itu untuk penggajian guru honorer juga. Nah, tetapi sama fasilitasnya dengan guru-guru PNS. Kalau untuk guru honorer sendiri, cara buat belajar pengelolaannya gimana gitu? Kalau pengen belajar. Kalau untuk belajar di sini di dalam pembelajarannya maksudnya, bukan masalah keuangannya. Bukan. Kalau dalam pembelajaran honorer sama memberikan pembelajaran kepada siswanya, mempertanggungjawabkan siswanya, anak didiknya pintar ya, bisa gitu. Jadi si orang guru honorer tersebut tidak hanya ada saya menghonor, tetapi tanggung jawabnya harus tetap sama gitu. Karena apa, diberikan fasilitas-fasilitas dari keuangan yang ada di lembaga itu sama gitu dikasihkannya. Iya, Bu, terima kasih, Bu. Izin bertanya, bagaimana agar pengelolaan keuangan berjalan dengan baik di masa pandemi ini? Ya, kita tergantung manajemen ya. Kalau kita pandai memanajemen, jadi pengelolaan uang itu tersalurkan sesuai apa yang kita inginkan, sesuai dengan pelaporannya. Gitu. Itu mah sesuai. Diinikan bagaimana kita mengelola memanajesnya itu untuk apa, penyalurannya untuk apa. Jadi kita sesuaikan kebutuhan dengan kebutuhan. Misalkan kebutuhan buku ya. Nah, belikan misalkan adanya 150 siswa seumpamakan gitu ya. Nah, butuhnya buku berapa dalam satu semester gitu ya. Atau kalau kita kan dapatnya sekarang itu 4 bulan sekali ya. Jadi 1 bulan, kalau dulu itu triwulan mendapatnya. Jadi disalurkan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Itu disesuaikan. Nanti di LPJ kan juga disesuaikan seperti itu laporannya, Pak. Terima kasih, Bu. Gitu ya. Baik Ibu, pertanyaan yang selanjutnya itu, apakah selama pandemi ini ada sumber pendapatan keuangan dari sekolah ini, misalnya ada bantuan dana atau apapun itu? Kebetulan dalam masa pandemi ini sekolah di sini belum ada bantuan. Belum ada, jadi nggak ada bantuan dari manapun gitu. Jadi hanya dari bos pemerintah aja. Tapi apakah keuangannya itu selama pandemi ini cukup gitu Ibu buat sekolah ini gitu? Selama nggak ada Ya, dana. namanya itu kurang ya sebenarnya gitu. Hanya kita dicukup-cukupkan gitu, dicukup-cukupi gitu sesuai kebutuhan. Sesuai banyaknya siswa, kebutuhannya siswa itu bagaimana? Ya, jadi jangan dilebih-lebihkan. Kalau misalkan kebutuhannya sesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri gitu. Oh ya, terima kasih Bu. Bu, saya izin bertanya. Boleh. Adakah permasalahan atau hambatan dalam pengelolaan uang di SD Neglas hari ini? Iya, ada banyak hambatan. Apa aja itu, Ibu? Hambatan dalam laporan ya. Biasanya hambatannya dalam pelaporan suka berganti aplikasi gitu. Jadi aplikasi misalkan kurang pas, diganti dengan aplikasi yang lain gitu. Pertanyaan terakhir ya Bu, ini mah amit-amit ya, tapi kan udah 6 tahun gak mungkin gitu ya. Gimana cara Ibu mengatasi jika ada keuangan yang hilang atau ya kayak gitu? Ya, biasanya, tapi alhamdulillah selama ini Ibu nggak pernah hilang, tapi kekurangan Ibu yang menalangi gitu ya. Nah, seperti tadi yang pertanyaan itu adalah hambatan itu adalah menanggulangi kebutuhan-kebutuhan sementara
bos belum turun gitu. Nah kalau kehilangan belum pernah. Kalau dalam sarana dan prasarana itu pernah gitu. Oh, Seperti kehilangan laptop, kehilangan komputer, ada yang ngambil gitu. Nah itu jadi terus menjadi sebuah beban gitu ya. Jadi beban laporan, terus kan tidak ada, misalkan kalau tidak kembali ya itulah harus membelinya lagi kembali melalui dana itu sendiri. oh, Gitu. pakai dana Yang dari sekolah pemerintah. gitu. Mangga. Pengelolaan uangan itu yaitu pengelolaan melalui biasanya pelaporan-pelaporan di yang kita ajukan sebagai rencana kerja sekolah ya. Jadi di dalam RKS itu. Jadi apa dulu sebelum kita mendapatkan dana tersebut, jadi kita rencanakan setahun ke depan itu mau apa? Sekolah itu mau jadikan apa? Mau beli apa? Ya. Nah, itu dari keuangan itu. Misalkan, oh ini untuk perbaikan kelas juga ya kan. Ada itu dari relokasi itu dari dana bos itu sendiri nih. Jadi tidak hanya. Jadi dikelola itu apa sih kegunaannya untuk mendapatkan keuangan itu. Jadi tidak hanya ke saku ibu, tidak ya. Nah, kebutuhannya itu yaitu digunakan kalau selama pandemi kita gunakan selama berapa bulannya dari bulan Februari April lah, April Mei Juni sampai sekarang itu pengelolaan keuangan itu kebanyakan dibelikan untuk kuota ya, terus untuk beli hand sanitizer, masker, jadi kebutuhan alat kesehatan yang dibutuhkan di sekolah. Nah, karena pembelajarannya daring, ya itu pun emang ada ya dari pemerintah. Terus kalau sebelum dari pemerintah kan kita yang mengeluarkan, gitu, yang mengeluarkan berapa harus dikeluarkan untuk dana tersebut untuk siswa tersebut ya. Nah, jadi untuk anak-anak itu berapa gitu. Nah, kalau misalkan perbedaannya tadi antara pandemi dengan masa-masa biasa ya. Nah, kalau masa-masa biasa itu pengelolaan di kebutuhan untuk pembelajaran bertatap muka. Kebutuhannya ya ragam gitu ya. Terus kalau masa pandemi tadi sudah disebutkan ya. Nah, begitu. Jadi untuk kebutuhan lain-lain. Selain dari kuota gaji, honor atau pembelian sarana dan prasarana untuk kebutuhan sekolah-sekolah di sini, kebutuhan sekolah di sini, ya mencukupi atau tidak mencukupinya itu bagaimana kita memanagenya gitu. Antara kekurangan, ya, antara kelebihan tidak mungkin itu aja. Dan tidak mendapatkan bantuan dari organisasi lain, hanya bantuan dari pemerintah. Secara reguler gitu ya, secara reguler. Itu aja. Ya, terima kasih kepada anak-anakku semua ya yang berpartisipasi mau berkunjung dengan bertatap muka ke lembaga kami. Ya, Ibu ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila mana ada kata yang kurang atau jawaban-jawaban yang kurang pas. Mohon dimaafkan ya. Bisa nanti melalui itu ponakan Ibu ya, Nira Puspa tuh boleh komunikasi kembali kekurangannya itu. Itu aja ya. Semoga sukses. Amin. Cepat selesai Pandemi. kuliahnya ya. Tugas-tugasnya harus dikerjakan pokoknya. Nanti kalau mau praktek boleh ke sini. Datang ke Ibu ya. Iya itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.